warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruzika Kusumawardani dengan NIM 2304131, mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendidikan kewarganegaraan di SD sebagai pendidikan nilai dan moral. Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pembelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan cerdas. Sebagai warga negara Indonesia yang berkarakter, dengan menanamkan nilai-nilai karakter seperti nilai religius, kejujuran, kedisiplinan, kreatif, mandiri, dan cinta tanah air, siswa diharapkan menjadi warga negara yang baik dan mencerminkan karakter bangsa yang luhur. Nah, adapun peran pendidik PKN dalam kegiatan pembelajaran. Pendidik tidak hanya mengajarkan tentang teori saja, tetapi juga bagaimana mengajarkan tentang nilai moral di dalamnya, serta mampu mengimplementasikannya di dalam kehidupan nyata. Dengan kata lain, pendidik tidak hanya mampu menyampaikan nilai dan moral saja, tetapi pendidik juga harus bisa mencontohkannya secara langsung kepada para peserta didiknya. Pasti kalian udah sering dengar nih dengan kata nilai moral. Tapi sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nilai moral? Dan kenapa pelajaran PKN dianggap penting banget buat menanamkan nilai moral sejak dini? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang pengertian, contoh, sampai gimana guru dan siswa bisa menerapkan nilai-nilai moral di dalam kehidupan sehari-hari. So, jangan di-skip ya. Yang pertama, apa itu nilai moral? Oke, kita mulai dari hal yang paling dasar dulu. Nilai moral adalah pedoman yang membantu kita untuk membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Contohnya, berkata jujur itu perbuatan baik, sedangkan menipu orang itu adalah perbuatan yang salah. Menolong teman itu termasuk ke dalam perbuatan baik, tapi membiarkan orang lain kesulitan itu kurang baik. Nilai moral juga penting banget karena jadi dasar dari semua perilaku kita, baik itu di rumah, di sekolah, bahkan di lingkungan masyarakat. Nah, apa sih hubungan nilai moral dan PKN? Nah teman-teman, PKN atau pendidikan kewarganegaraan gak cuma tentang hafalan simbol, negara, sila-sila Pancasila, atau pasal undang-undang. Lebih dari itu, PKN ngajarin kita untuk bagaimana menjadi warga negara yang berkarakter baik, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Jadi bisa dibilang nilai moral adalah jiwa dari pelajaran PKN. Contoh nilai moral dalam PKN di SD. Yuk kita simak. Yang pertama, belajar ngaku kalau nggak salah, nggak menyontek saat ulangan, dan selalu berkata jujur apa adanya. Pur, Wowo minta tolong nomor 1 sampai 1000, Pur. Apaan sih, Wo? Kamu berisik banget, Pak Guru. Wowo, kerjakan sendiri. Iya, Pak Guru, maaf. Dari hal kecil itu kita belajar jadi orang yang bisa dipercaya. Yang kedua, datang ke sekolah tepat waktu, ikut upacara, serta mengerjakan PR tepat waktu itu adalah salah satu perilaku disiplin. Disiplin bisa bikin kita terbiasa menghargai waktu dan tanggung jawab. Yang ketiga, tanggung jawab. Kalau lupa piket, mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. jangan nyalahin teman, tetapi akui dan perbaiki. Anak yang bertanggung jawab adalah anak yang bisa dipercaya. Yang keempat, sopan dan santun. Berbicara dengan baik, menghormati guru dan teman, serta membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Kak, Rara, ambilin kertas HVS dong di laci lemari TV. Kertas HVS? Iya. Di lemari TV? Nusa buru-buru nih lagi ngerjain tugas. Cepetan, Ra. Oke. Bani. Rara, cepetan. Iya. Aduh, ini ditambah ini. Ini kan Nusa. Loh, Ra, kok ini sih? Ini kan kertas lipat. Aduh. Oh, bukan yang ini.
Tadi kan Nusa mintanya kertas HVS. Yang warna putih nih. Kayak gini. Iya, maaf. Rara kan nggak tahu. Aduh, buruan Ra. Iya. Bener kan? Aduh, Nusa cuma minta selembar, Ra. Malah dibawain segini. Sini. Dari tadi kan Nusa nyuruh-nyuruh terus. Udah ditolongin, terus kan Nusa nggak bilang apa-apa. Loh, kenapa bisa begitu? Minumnya kan Nusa mana? Astagfirullah. Kayaknya ada yang lagi sibuk ngerjain tugas. Uma. Kirain Rara. Tahu aja kalau Nusa haus. Terima kasih banyak ya, Uma. Ini Nusa minum kok. Tadi pas Rara bawain kertas, abang terima kasih. Dari tadi nyuruh-nyuruh. Gak pakai minta tolong lagi. Nusa, apa benar yang dibilang Rara? Iya, Uma. Tadi saking paniknya ngerjain PR, Nusa lupa bilang tolong. Maafin ya, Ra. Kalian kan sudah tahu, kalau setiap kali kita butuh pertolongan, jangan pernah lupa untuk ucapkan kalimat tolong dan terima kasih. Atau ucapkan doa, jazakallah khair, yang artinya semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Ya. Sopan santun bisa bikin suasana sekolah menjadi nyaman dan penuh hormat. Yang kelima, gotong royong dan peduli sesama. Kerja bareng saat bersih-bersih di kelas dan saling berbagi, itulah ciri-ciri gotong royong dan peduli sesama. Nah, inilah ciri khas bangsa kita, semangat dan kebersamaan. Yang keenam, menghargai perbedaan. Yang keenam, menghargai perbedaan. Indonesia itu beragam banget loh, teman-teman. Lewat PKN, kita belajar bahwa perbedaan itu indah, bukan hanya diperdebatkan, tapi untuk saling melengkapi. Jalan hidup tuk melangkah. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata. Nah, selanjutnya, cara guru mengajarkan nilai moral. Supaya anak-anak semakin paham, guru biasanya nggak cuma berceramah, tetapi juga pakai cara-cara seru. Seperti, apa ya, contohnya? Coba teman-teman ada yang tahu tidak? Pertama itu bisa menggunakan cara cerita atau dongeng. Misalnya, guru menceritakan tentang kisah pahlawan atau tokoh jujur atau anak yang pemberani. Indonesia sebelum menjadi negara yang keren dan merdeka seperti sekarang, sejak abad ke-17 Indonesia didatangi bangsa asing yang ingin menguasai. Kami VOC dari Belanda, berikan tanah Indonesia beserta kekayaannya. Kami tentara dari negara Jepang. Kalian harus tunduk dan kerja paksa dan membantu kami dalam perang Asia Timur Raya. Bangsa Indonesia pada saat penjajahan mengalami kesengsaraan yang luar biasa, kekurangan makanan, pakaian, beserta kerja paksa di bawah kondisi yang menyiksa. Melihat penderitaan ini, tokoh-tokoh nasional Indonesia seperti Soekarno, Muhammad Hatta yang tergabung dalam PPKI berjuang untuk memerdekakan Indonesia. Yang kedua itu bisa dengan bermain peran atau role playing. Biar siswa bisa mempraktikkan langsung sikap baik. Nah, yang ketiga itu diskusi kelompok. Dan yang keempat, keteladanan guru. Karena anak-anak lebih cepat mengenali tindakan dibanding dengan kata-kata. Nah, selanjutnya ada penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai moral nggak hanya berhenti di kelas saja loh, tetapi harus diterapkan di kehidupan sehari-hari juga. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Nah, contohnya itu seperti di lingkungan sekolah. Yang pertama bisa dari mulai menjaga kebersihan di kelas, menolong teman, menghormati guru, tidak mengejek teman, dan ikut kerja bakti dengan semangat. Sedangkan yang di rumah, membantu orang tua, disiplin belajar, menepati janji, dan jujur kalau melakukan kesalahan. Jadi teman-teman,
Lewat pembelajaran PKN, kita nggak cuma belajar tentang aturan, simbol, negara, tapi juga belajar bagaimana menjadi pribadi yang baik dan berkarakter. Nilai-nilai seperti jujur, disiplin, sopan, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama itu bukan cuma teori, tapi harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, hal kecil yang kamu lakukan hari ini, seperti berkata jujur, membantu teman, atau menghormati guru, bisa menunjukkan siapa dirimu sebenarnya. Kalau kita semua berusaha menerapkan nilai moral dari sekarang, bayangin deh, sekolah kita, lingkungan kita, bahkan negara kita akan jadi tempat yang lebih baik dan penuh kebaikan. Terus semangat belajar, jadi anak yang berkarakter, tunjukkan bahwa kamu bisa membawa perubahan positif mulai dari diri sendiri. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Kalau kamu suka pembahasan seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan tetap jadi anak hebat yang selalu berbuat baik dimanapun berada. See you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.